Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ikhwanilah rahmatullah, sholat maghrib Masjid Al-Araf dilanjutkan dengan kajian rutin ya malam Ahad. Insyaallah dimuliakan Allah SWT semuanya. Tentunya kita tiada intinya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian. Tentunya nikmat sehat sempat itu penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam kita, dan kekuatan kaki kita melangkah ke Masjid Al-Araf ini, sholat jamaah ini sungguh itu nikmat yang sangat besar, karena saya yakin ya banyak orang Islam juga, tapi untuk melangkah ke masjid juga, apalagi rutin ngaji rabi yakini tenane ono tunjangan struktural ya Pak Ramsul, karena tunjangan ya. Ini kalau betul-betul kita yakini ini berat, tapi alhamdulillah kita pada malam hari ini termasuk hambanya Allah yang insya Allah terpilih lah. Di dunia ini kita kumpul di Al-Araf, ya, nanti di akhirat kita insya Allah masuk surganya Allah SWT. Bareng-bareng nanti ketemu Mas Wahyu, ketemu Pak Samsul, ketemu semuanya yang di sini. Ini memang tidak main-main. Itu yang lalu lalang yang makan, yang merokok di jalan-jalan di Islam semua juga. Untuk ngaji ini betul keistiqomahan. Maka itu tidak diberikan ke sembarang orang, maka itulah nikmat. Maka tentunya cara mensyukurinya ya kita yakini bahwa semuanya ini tadi memang diberikan dari Allah. Kami yakini bahwa kita nikmat semuanya itu memang dari Allah SWT. Dan tentunya dengan kita ikrarkan yang sebagaimana yang dituntunkan Rasul dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setiap prestasi apapun itu kita kembalikan ke Allah SWT. Allah itu kalau memberikan sesuatu kepada seorang ya tidak ada yang bisa nyegah. Jadi kalau mau mencelakakan seorang ya nggak bisa nyegah. Contohnya banyak lah dari dulu gambaran yang orang-orang kuat dan sebagainya. Allah itu kalau akan menghinakan orang itu tidak akan ada yang bisa menolong. Tapi kalau Allah sudah akan memuliakan kita, maka orang akan mencelakakan kita, tak sehelai rambut pun bisa jatuh dari diri kita. Memang Allah yang memuliakan kita. Tapi kalau Allah akan memuliakan kita, wabeh pendukung-pendukungnya kerahkan lah, tidak akan bisa menghindari kehinaan dari Allah SWT. Maka insya Allah kita termasuk hambanya yang mulia menjaga dinnya Allah. Maka harus kita syukuri dalam hati, tasdikul qalbi, iqrarul lisan, amalu bil arkan. Dan tentunya syukur itu kita amalkan, tidak hanya sekadar alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, yaitu perintah. Tapi amalannya ya, saya sering katakan syukur itu adalah memanfaatkan sesuatu sesuai apa yang memberi. Jadi saya sering contohkan
yang saya contohkan orang memberi takmir lah, memberi sarung. Biasanya takmir itu memberikan sarung itu kan tujuannya kon tambah sregep ning masjid. Nggih betul Pak? Ada takmir memberi sarung kok kon sarungnya kalungan gapli itu ada tujuannya. Tidak ada, tapi ini mudah-mudahan tak kasih sarung cah iki ora rajin tak tukok ning sarung ben tinggo rajin ning masjid. Maka ketika sarung ini tadi kok tiap hari dipakai di masjid ngasih supaya dan sebagainya rusak, ya ini no problem. Ketua takmirnya atau pengurus takmirnya tidak ada masalah karena memang digunakan sesuai apa yang dikehendaki pengurus takmir. Sama adik-adik itu jangan rajin, nanti bapaknya wah kesengsem, ya, anak kok rajin banget ya, rotasi ini 10 besar terus tak tukok ke sepeda, bagus, baru. Nek jenengan tambah rajin ke sekolah, bapaknya seneng. Nek jenengan kok baru tukok ke sepeda baru malah mau ngeluyur terus nggak tahu sekolah malah nggak tahu les dan sebagainya. Ayahnya marah-marah, nek rusak sampai neraka. Sama kita ini diciptakan bahwa khalaqul jinna wal insa illa itu. Sungguh diciptakan jin dan manusia itu tidak lain tujuannya Allah untuk apa? Untuk ibadah. Jadi nek urip awake dhewe iki ra tunggu ibadah ya. Padahal la in syakartum la azdanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadir. Nek hamba itu bersyukur nikmatnya tak tambah. Nek kufur wong tak kei urip tak kei sehat iki ibadah kok malah makmur lamuling di sakar dhewe ya nanti tentunya nikmatnya akan dikurangi dan dunia pun nanti masya Allah kadang-kadang jenengan perhatikan orang-orang di sekitar kita nanti perilakunya nomnya gini dan sebagainya sebenarnya di akhir hayatnya saya ini Pak Samsul luar biasa alhamdulillah Pak Samsul jenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pensiun ijek sergap ngaji ijek sehat ijek coba dilihat yang mendem wis awake iki kudune ya normale ngombe ya ngene iki tambah paling teh atau kopi lah ngombe campur aspal campur indrit campur apa ya sudah itu nanti nikmatnya sebentar nanti akan disengsarakan oleh Allah bahkan meninggalnya saja sudah lama banget di dunia yang belum di akhiratnya. Maka syukur kita ya jamaah ke masjid, silaturahim, ngaji, pokoknya digunakan kesempatan kita itu ya sedetik pun ibarat ke kantor pun bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Meskipun di kantor nanti banyak godaan, banyak setan-setan. Malaikatnya banyak yang lari ganti setan-setan tapi kita tetap niat. Nah, meskipun di perjalanan tetap banyak godaan, maka tadi tasdiqul qalbi, iqrar bil lisan dan amalu ya kan. Syukur kita kepada Allah ibadah itu. Syukurnya kita dikasih mungkin takmir tadi ya digunakan. Nanti Allah itu tubuh kita itu rusak kok karena dakwah karena saya pernah dengar itu suatu tokoh itu sebenarnya sudah agak jauh-jauh itu enggak boleh tapi ketika mau ngisi ngaji gini pamit sama istrinya saya mau berangkat ngisi ngaji Bu. Tapi di enggak ayah itu sudah sakitan tidak diganti yang lebih muda yang modern dulu dan sebagainya itu semangatnya luar biasa memang jawabnya saya melihat setan di matamu makanya saya tetap berangkat ngisi ngaji dan itu ketika ngajinya rusaknya tubuhnya itu Allah sayang oh memang rusak nanti akan diganti lagi disehatkan di yaumul qiyamah nanti sama nanti kalau anak-anak itu adik-adik nanti tambah rajin dibelikan sepeda orang tuanya kok tambah rajin sekolah tambah ya nek rusak didandani karo bapak ini nek dinggo wah malah kelas sekolah malah rusak ya udah malah dua ya bapak era tuh pakai itu jadi yang pertama syukur tentunya yang kedua kita senantiasa berdoa sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tercurahkan pula pada para keluarganya para sahabatnya dan para umatnya yang istiqomah di jalannya dan mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Jadi isanya jam 18.40-an ya Mas. Jadi alhamdulillah ini gantikan tadi hampir saya nggak tahu kalau kosong juga Mas Wahyu jadi hanya buka sebentar itu baru mau kesini tadi.
Jadi sudah ada. Sudah ada. Nah, ini. Ya, jadi sekali lagi kita kesini ini memang tujuannya tidak lain ibadah. Kita kemarin kan banyak di bulan Rabiul Awal ini kan ya. Kita sering memperingati Indonesia itu ada budaya yang itu juga baik sih. Karena memang yang namanya memperingati kan berkelingan. Ini sering memperingati kok lali terus ya. Perlu dievaluasi. Kita ini kemarin kan kalau di Klaten istilahnya peringati Maulid kemarin dengan Klaten bersolawat atau berzikir ya di antara. Dan di masjid kecil-kecil di bulan Rabiul Awal pada memperingati yang namanya kelahirannya Rasulullah, teladan kita, uswah kita, adik-adik. Jadi tiada lain dan tiada bukan orang yang paling baik dicontoh itu ya Rasulullah Muhammad SAW. Sing kondo sapa? Yang memberitahu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang baik. Maka kalau ada anak-anak bully koncone masak mantemi ngono kae dan sebagainya di itu. Ya nanti kalau kita budayanya kayak gitu kan bisa prihatin sekali gitu. Alhamdulillah menjadi anak-anak Al-Araf mudah-mudahan tidak seperti itu, anak-anak generasi Qur'ani ya mudah-mudahan tidak. Meskipun tidak menutup kemungkinan yang namanya anak-anak di pondok-pondok itu juga ada. Karena yang namanya anak-anak sudah kumpul itu. Tapi itu kan kalau kayak yang di WA itu kan naudzubillah itu sungguh jauh dari nilai-nilai contoh Rasulullah Muhammad. Kita ini kadang-kadang ngeri juga. Kalau kita semakin hari semakin tidak sengaja memperbarui revolusi mental ya, mental kita nggak diperbarui ya susah. Coba kita bayangkan anak segitu ngamplengi koncone ngasek kayak gitu, nggak ada yang misah sama sekali, bahkan bangga semuanya. Lah kalau terjadi di jalan-jalan itu sekarang juga trennya seperti itu. Karena dari hari ke hari kadang-kadang orang yang membela orang yang disiksa itu kadang-kadang bisa kebalik, dia bisa tersangka, bisa macam-macam. Jadi orang kalau itu enggak segera kita perbaiki. Nah sekarang kalau orang jahat dia jelas garong atau apa, semuanya diem semua. Aturan tatanan dunia nanti gimana? Maka contoh kita teladan kita Rasulullah Muhammad. Yang namanya mau idola ya, anak-anak pemain, anak-anak itu mengidolakan zaman saya dulu Maradona. Itu betapa saya mengidolakan bal-balan Maradona itu. Yo pengen tuh kaosnya Maradona nomor 10 nomor berapa? Kaosnya katanya jeleret-jeleret itu biru apa itu. Ya nanti gambarnya ya dipasang di kamare, disawang terus. Nah kita itu mengidolakan Rasulullah ya nek kayak saya itu kan ya sering ditegur rasanya ya dulu rapi halus itu mas halus. Ya kalau di Pemuda itu dulu awal-awal saya di sama Pak Samya itu tutup ya sudah yang capak gawe kok tinggal tentu saya pernah ngaji juga Rasulullah dari jenggoten ya pengen mengidolakan ya esok persisnya kan ya tidak bisa. Tapi yang namanya mengidolakan Maradona, iso yo kaosnya kayak Maradona, perilakunya garane mlaku-mlakune nendang bal kayak Maradona. Teladan kita Rasulullah para adik-adik jadi yang paling baik diteladani adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka dalam rangka malam hari ini kita juga mencontoh Rasul. Karena Rasul itu juga pernah berpesan pada Abu Bakar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu musafir. Perjalanan. Namanya perjalanan, musafir enggak tahu yang namanya musafir ya. Jauh, perjalanan jauh, pelajaran panjang. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabilin. Jadilah Abu Bakar, jadilah kamu ini di dunia seolah-olah
kamu ini musafir. Yang namanya musafir ya kan perjalanan. Kalau saya itu dulu kan musafir ke Jakarta. Ya, pengennya nanti kampung halaman saya kekalnya ya di Klaten. Maka musafir kok di dalam perjalanannya menemukan kenikmatan kok dihabiskan di dalam perjalanan, ya itu musafir yang bodoh, musafir yang tidak cerdas, musafir yang tidak memperhatikan masa depannya. Karena yang namanya musafir itu nanti dia akan berjalan sambil menyiapkan kampung halamannya, kampung akhiratnya. Maka kita di dunia ini berjalan menikmati dunia, untuk nikmat jabatan, untuk nikmat ya sampai lupa nggak menyiapkan kampung halamannya sana, rumah aslinya. Ada kadang-kadang temen ngobrol ya musafir ini kayak ngontrak omah. Kowe nek ngontrak omah kok malah rek bengek mbok entekke nggon ngontrak. Mbok kaya AC, mbok kaya dinding-dinding mau template emas dan sebagainya. Ning omahmu dhewe kan ora mbok pikir. Jelas nanti akan sengsara akhir hayatnya. Maka musafir di dunia ini tetap bagaimanapun kita menemukan kenikmatan di dunia, maka kita harus siapkan kampung kita akhirat nanti. Salah satunya ya, insya Allah malam hari ini kita khususnya nikmat mungkin yang hobinya badminton, saya itu terus terang hobinya badminton. Ini mungkin malam badminton atau mungkin yang hobinya shopping dan sebagainya. Kita nikmat itu kita buang dulu, kita akan ganti nikmat di akhirat. Maka kun fit dunya ka'annaka dharibun awamilun sabun, jadilah kamu dunianya sekolah musafir. Maka kita di dunia ini ya harta kita siapkan untuk rumah kita di akhirat nanti. Kita akan bangun rumah yang sebaik-baiknya di kampung kita. Kita pergi dari desa ke Jakarta, kita mengumpulkan uang, ya di sana ngontrak sekadarnya saja, kita bangun di rumah di kampung halaman kita tempati dengan keluarga kita bangun di akhirat. Karena memang bondo itu rada mati, itu pernyataan salah katanya. Bondo itu bisa dibawa mati, harta itu bisa dibawa mati, bisa dinikmati di kampung akhirat, kampung halaman kita nanti, kampung asli kita kan di akhirat kan. Maka tapi karena memang kita ini tidak bisa membawa sendiri, maka harta itu harus kita titip-titipkan. Kan turun gawane sampai tak nikmati yang akhirat ya. Dititipkan untuk mungkin pembiayaan ngaji ini, dititipkan untuk mungkin para yatim piatu, dititipkan untuk kegiatan masjid, dititipkan nanti diminta kepada Allah, ya Allah, saya dulu harta saya sebenarnya tangguh tuku mobil, iso tangguh ini macam-macam, tapi saya titip-titipkan karena saya itu membawa sendiri. Enggak. Ini kan kisah di WA itu ada pengusaha ya Pak, tahu ada yang pengusaha Jogja, ada pengusaha Banyuwangi, ada pengusaha. Ini intinya itu pengusaha itu sukses banget terhadap pemuda, padahal dia itu seolah-olah bondoi ra gagas. Karena setiap ada sumbangan itu dia nyah-nyah pokoknya sakayane ra gagas. Dia tanya, kok bisa seperti itu sukses tiap buka cabang sukses. Saya tuh heran kenapa saya kok dengan itu kayaknya nggak mikir harta, tapi setiap buka cabang kok mesti malah sukses. Itu kan di WA itu seperti itu Pak. Ini hanya ibrah, pelajaran, dan mungkin nyata itu ada yang nyata. Nah yang saya tahu dengan mata kepala ini, menurut saya loh, tapi nggak tahu aslinya, tapi lahiriahnya seperti itu. Itu dulu Pak Sunardi Sahuri. Pak Sunardi Sahuri itu perasaan saya kalau mengisi di mana bangun masjid itu nyumbang 1 juta, 2 juta. Meskipun memang ya 1 juta, 2 juta bagi Pak Sunardi Sahuri itu ya kecil banget. Ini dulu Pak Sunardi Sahuri itu sekengnya itu saya insya Allah kayaknya mudeng, masih ya, belum pamela itu belum seperti itu. Tapi ternyata setelah ditanya tuh kayaknya Pak Haji lah, Pak Haji Sahab. Nah saya ya bisa tahu mana itu setiap tempat. Ketika ditanya, weh jangan dikira saya tidak memperhatikan harta saya itu sangat peduli terhadap harta saya, itu perhitungannya mateng. Nah saya itu setiap tak kasihkan itu saya itu mateng, saya itu tidak akan mau pisah dengan harta saya. Harta saya itu nanti akan saya nikmati kekal abadi di sana. Jangan dikira saya nyanyoh itu saya nggak gagas harta, enggak. Saya nyanyoh itu karena saya itu memanage harta saya itu supaya bisa saya nikmati selama-lamanya.
Karena sesungguhnya nanti kalau harta di dunia ini, jenengan itu sebenarnya punya uang 100 juta sama semiliar itu, koyone podong segawane dompet ya, berkuwi mami ya paling. Tapi kalau dinyanyi-nyanyi itu sebenarnya kan satu tagih yang saya dulu di Temanggung, di Wonosobo, di Banjarnegara itu nanti di akhirat akan saya muncul semua, ya Allah saya dulu titip di sana, ini akan saya nikmati di sini ya Allah, membangun istana saya di surga ini. Jadi bukan saya nggak sayang terhadap harta saya sangat sayang terhadap harta saya, jawabnya wajib. Tapi ya mangan Pak, Evabilah. Jadi harta ini kayak gambarannya memang sering saya gambarkan kayak sumur. Sumurnya di Jakarta itu kan pembersih. Sumur itu kalau dulu saya itu kan di orang desa. Sumur saya punya sumur yang namanya punya sumur itu di desa itu dulu sudah agak terpandang Pak. Jadi bapak saya itu sak desa yang pegawai kita loro janjane menggolongan siji KUA. Ning wis di sumur. Di sumur itu ada yang lomo, ada yang kadang-kadang dipakai untuk keluarga. Nah, semakin yang lomo itu nanti airnya jernih, kemudian pokoknya banyune bening lah, tambah deres. Jadi sama tonggo itu dibuka boleh mau disilakan dikasihkan airnya itu. Ya sumur itu dipakai dewe sendiri ya. Nanti lama-lama sumbernya mampet bahkan bisa berkecing itu. Tapi kalau tiap hari ditahu terus untuk tangga-tangganya kan bersih terus. Ya harta terus setiap semakin diangkati semakin dilupakan. Dan insya Allah kayak sumur tadi akan deres nanti. Deres dan bersih. Hartanya bersih. Airnya bersih, tidak bacin, tidak kecing, tidak. Jadi, Evabilah ini insya Allah hanya sedikit ini siapapun yang terlibat entah yang nyiapkan ini atau yang memberikan ini atau yang hanya sekedar datang itu jenengan sudah dakwah kemana ke Arab ada apa ada kajian malam Jumat ada yang ikut jenengan ya yang namanya ngaji ini saya dulu sering berpikir nek ngaji itu nek sing sukses iki jamaah salun-alun orang guyu kabeh kepinter-pinter nek iso koyo-koyo. Mulai. Tapi ternyata enggak. Karena ngaji ini kan tujuan kita adalah ada yang ubahnya. Artinya nanti ada multi level marketing. Misalnya jenengan berangkat ke sini mau kemana? Sampaikan aja barang baik. Kadang-kadang kita ini perlu kita ini melaksanakan sesuatu yang diridhoi Allah, tapi kadang-kadang kita kewo dengan konco. Ngomong neng di ngaji itu, saya itu soalnya punya pengalaman Pak. Saya itu masuk ke akademi tahun 2001, langsung di Perak. Sebelum di Perak kan saya di dekat Masjid Al-Aqsa sana di mana itu Karangano ya. Terus di Perak hubungan. Pengalaman saya itu dulu saya masuk kontrak itu, yaitu kalau malam itu ada pemuda-pemuda. Udah banyak orang itu di perapatan cuma dapur itu kadang-kadang nyambung sampai hampir rumah saya itu. Nah, saya itu kalau subuh itu mainnya hampir sampai subuh. Tapi ternyata ya tidak bertahan lama terus sudah sakit dan sudah banyak yang sedo ya, yang main. Lah saya itu kan mau subuh anyaran di situ. Ya rada pekewo nek lewati kene iki. Padahal saya masjidnya kan harus ngulon itu. Ning lewati orang main-main tadi kan dadak aro-aro. Ini tidak ada kekuatan mental, pakai ya. Tapi saya 3 hari lewat ngetang itu ada nawang. Ini bareng tak pikir-pikir aku akhirnya mikir juga ya. Nah, itu sampai subuh rasa subuhan terus ya Islam kabeh salah menurut Allah kan salah ya. Wong ngadzan subuh terus ya wong Islam kabeh dek doran nang masjid ku malah bangga malah seneng kaya guyang-guyung. Lah aku sing nang masjid malah pakai karo dek kudune sing pakai kan dek itu aku. Nah, saya tak balik, tak mentalnya. Dan kita ini kalau dibandingkan dengan teman-teman tetangga kita sebelah, kadang-kadang kita kalah di situ. Mereka itu kalau mau ibadah dengan bangganya bawa kitab wangi-wangi, kita ditanya nanti lah jalan-jalan melaku yang jenenge melaku ada tujuannya mbok. Nek cedhak apa jamaah di Masjid Al-Haram, nek malam minggu enek kajian. Insya Allah jenengan bawa 1-2 multi level marketing. Orang itu nanti tambah rajin, ngajak lagi, pahala jenengan kan tambah. Ayo, tinggal sekitar 10 menit. Artinya musafir tadi, maka harus ada beberapa hal yang dipersiapkan. Kita kabut ya Mas Bayu, 4 hal yang harus dipersiapkan seorang musafir. Yang pertama ya persiapannya tentunya wong musafir kan awal-awal itu pelajaran awal itu Pak Samsul dulu nah, yang namanya orang musafir itu ya mesti punya goyah.
Goyah apa? Tujuan. Nah tadi. Nanti mas pelaku ya sudah. Ini kurang cetok tujuannya. Tetap mengerti tujuan. Jenengan kok di terminal bis sana kok ngerti kok bingung ngalor ngidul malah berbes milih loe metu kabeh kecawe itu. Takoki nek ndi, Mbak? Gur meneng wae. Wis iki genah urip kok omah tempat dulu bojone ra genah tujuane. Wong urip nek ra genah tujuane ya bingung linglung kayak gitu tadi. Maka orang musafir itu harus genah. Arep ndi nang Jakarta. Jakarta ya tentu genah buku tiket, numpak bis apa, numpak kereta atau numpak pesawat. Nanti di Jakarta saya turun di sana, saya ada dijemput di sana dan sebagainya. Nek ngerti tujuan, nek ra ngerti tujuan, padu karo bojone mungkin wis nang ndi purek mumet semalam tentu mubang nang terminal. Nah, karena nang ndi bingung. Ya, orang hidup kalau nggak punya tujuan ya muter dugem seluruh Indonesia. Enggak karuan ya. Ya tujuan kita tentunya kita tiap hari doa atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita ini hidup kita ini menuju suatu yang sangat nikmat, suatu yang sangat nyaman di sana, nggak ada kesusahan sama sekali. Kita yang ingin menuju di situ, menuju di surganya Allah SWT. Sekaligus menjauhi tempat yang sangat penuh dengan kesengsaraan, yaitu nerakanya. Seperti itu kita tujuan kita ke sana. Jadi kita menuju ya ridho Allah. Tentu kalau nggak ada ridho Allah nggak mungkin bisa masuk surga kita. Jadi yang kita tuju, kita akan menuju ke suatu tempat yang sangat diceritakan di Al-Quran itu. Di situ nikmat sekali, indah sekali. Pokoknya kita butuh apa di sana dapat. Sekaligus menjauhi, kalau mendekat ke yang nikmat tentu jauh sama ke neraka. Jadi pertama musafir itu orang dunia itu nanti tujuan hidup. Itu tadi. Itu nanti tadi suruh sampaikan Mas Wahyu, ya udah apa manal hayah, ya manal hayah sampai ganti lagi ya. Nanti kita sampaikan makna hidup ya Allah. Dan jadi urip ini. Yang kecekelin boleh iki Mas. Tadi kita sampaikan manal hayah, nanti ganti lagi kita sampaikan manal hayah. Goyah ya tujuan. Tujuan kita. Kemudian setelah tujuan tentunya yang namanya kita mau ke Jakarta itu ya sekarang ada Mbak Google, namanya apa itu? Mbak Google itu apa itu? Kita mau ke Jakarta perlu apa? Perlu apa Mas? Ke Jakarta. Kita mau pergilah kemana, ke Mekah, ke Jakarta, ke Singapura, perlu apa itu? Perlu kompas, Google, ya itu dikasih petunjuk ya. Nah, kita ini nengalas, nengalus, ya butuh petunjuk itu. Nah, ngerti petunjuk ya, kita nanti bisa belasuk-belasuk apalagi di tengah hutan. Nah, zaman pramuka aja. Namanya apa itu? Jejak-jejak tahu itu. Kayak petunjuk-petunjuk itu. Menurut gue, nggak petunjuk awal dia kena dan hafal semuanya. Alhamdulillah tentunya sudah yakin bahwa petunjuk kita ini ya, yang setiap hari kita pelajari dan nanti disampaikan Ustaz Umar Faruk itu ya, di dalam Al-Quran juga di sini Allah sendiri yang ngasih tahu kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an kalinas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk kita Al-Qur'an yang namanya petunjuk ya mestinya kita sering kita buka ya. Petunjuk itu sering kita baca, kita pahami. Nek rasa memahami petunjuk ya keblasok meneh. Ya Al-Qur'an ini dulu diskusi sama Al-Qur'an ini ibaratnya nih, dokter kan kayak resep. Dokter, ini Al-Quran bukan resep, tapi memahaminya seperti itu. Karena resep sakit tulisan seneng harus tulisan dokter, mau dicekel terus disimpan, atau ngomong sakit senengnya tak simpen, masalah dibocor atau apa kayak. Ya resep itu pengaruhnya kemana? Nah Al-Quran ini karena petunjuk ya kita tidak hanya kita simpan di atas latih, timbul mas kawin dong, ya enggak, ya sudah dibuka. Nah kita mempelajari artinya dengan ngaji ini karena saya yakin kadang-kadang ya Fafila termasuk saya teman-teman ya di rumah itu paling enggak kadang-kadang tafsirnya juga yo maksimalin yang belum cak pondok tadarus sehari mungkin 1 juz, 2 juz, 3 juz mungkin ada 10 ayat, tapi ini Al-Quran ini petunjuk, maka tetap ya selain harus kita baca ya tentunya harus kita pahami, kita minimal terjemahnya. Nah, saya sampai tafsirnya ya jarang. Nah terjemahan insya Allah sudah sampai katam juga sudah tidak
sekali. Maka nanti ada terjemahan karena petunjuknya kan bahasa Arab. Nah kita nggak baca terjemahnya kan ramudeng juga. Dan yang kayak Ustadz Umar Faruk ini kan sudah ada tafsirnya macam-macam. Kita tingkatkan sedikit tapi tetap saat terjemahnya. Meskipun terjemahan kadang-kadang nanti juga penafsirannya lain-lain. Dulu sudah diterjemahkan bahwa itu surat yang jadi perdebatan, katanya jangan kau ambil pimpin, jangan kau ambil teman dekat, jangan kamu ambil di macam-macam tuh. Itu tafsirnya. Nah, terjemahnya. Jadi petunjuk kita adalah Al-Quran Al-Linas Babayinatin Al-Huda wal Furqan. Jadi dia pembeda dari bulan Ramadan. Di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bagi orang Islam aja. Bagi manusia, maka bagi orang-orang kafir itu yang mendalami Al-Quran kemudian dipelajari betul, ya nanti dia akan meneliti apa, dia meyakini itu. Yang sering dicontohkan temannya Habibie dulu ya. Dan juga karena di Al-Quran akhirnya dia juga mempraktekkan itu. Dan ini ya apabila kadang-kadang harus hati-hati juga, punya anak saya kan ada juga yang di lingkungan yang tidak muslim ya. Tapi kalau istiqomah, barusan dapat kabar itu dia karena istiqomah, dia itu nyambi. Tapi kadang nyambi itu kalau di awal-awal itu kan harus di misalnya di penginapan itu kan kadang menyediakan bir apa Pak. Di sana udah biasa banget. Tapi karena akidah yang sangat kuat, diskusi sama, karena kerjanya bagus. Ya tapi harus yakin, mantap. Tapi harus jadi diskusi, tertarik, bosnya itu tertarik. Karena memang ini kalau di agama saya nggak boleh. Maka daripada saat kerja di sini karena masih nyambi belum lulus ya, itu saya mending keluar dari sini. Tapi sudah seneng itu kerjaannya. Akhirnya dipanggil lagi. Tapi kalau yang nggak istiqomah ya, padahal itu kan nggak boleh, memang nggak boleh. Dilepas nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti pertanyaannya aneh-aneh, kadang kemarin tanya apa itu, kenapa kok Mbak Lia itu kok jabat tangan kok nggak mau, atau nganter bir kok nggak mau, padahal temenmu itu ya Islam, ya jilbaban, dia mau. Artinya kan agamamu membolehkan. Ini kalau nggak ada petunjuk di Al-Quran kan ya bingung juga. Tapi alhamdulillah jawabannya sudah membuat saya rada ayam di Indonesia ya. Memang agama saya tetap melarang itu. Tapi juga semua agama kan agamanya Tuhan kan juga mencuri itu kan nggak boleh. Misalnya berduaan laki-laki perempuan juga nggak boleh. Tapi temanmu kok itu boleh. Ya memang agama saya nggak boleh. Agama bapak juga mencuri nggak boleh juga. Ini ibaratnya seperti itu. Boleh nggak mencuri? Ya nggak boleh. Nah itu orang-orang yang agamanya juga pada mencuri, di sini ada yang mencuri di berita kemarin. Ya, itu orangnya. Tapi kalau agamanya tetap petunjuknya nggak membolehkan. Meskipun ya orang Islam yang Indonesia ini nggak salah ya oke toh. Nah agamanya kita dia kan perintahnya sholat juga kan. Tapi kan juga ada yang Islam nggak sholat. Islam Ramadan tengok-tengok perangkat kan ya ada yang mengarahkan banyak. Tapi agama kita kan mengajarkan itu tetap sholat. Jadi tujuan petunjuk, kemudian bekal tinggal 4 menit ya. Bekal kita adalah sebaik bekal itu adalah watazawaju fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulil albab. Jadi bekal kita ada takwa. Nanti takwa itu apa? Pokoknya kalau orang sudah takwa dimanapun, dimutasi dimanapun, happy Pak. Karena bekalnya takwa itu bagus banget. Orang yang sudah menjiwai takwa itu dimanapun berada, mesti dia banyak temannya, banyak yang senang, banyak sudah. Kalau orang sudah banyak temannya, banyak yang senang, lingkungannya senang kan ya sudah bahagia. Dimanapun bekalnya takwa itu. Nanti takwa dicari sendiri. Yang terakhir adalah tentunya biar musafir kita ini enak, menyenangkan. Nah, cara lagu dari Jakarta dan Surabaya naik kereta Jogja ngerti kok Surabaya karena duwe kanca nek kono. Kancane nek kuwi lagu kuwi mungkin jange. Ngerti kok. Ya kalau kancane nyambung perjalanan ini terasa dekat, terasa ringan, terasa mudah. Ya teman kita adalah orang soleh, orang takwa.
jamaah Masjid Al-Aqsa Al-A'raf ini jamaah. Kita butuh teman itu. Kita sahabat yang soleh itu adalah teman kita untuk mengarungi di dunia ini. Kami sunnah, kami mendengar orang-orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan hapuslah kesalahan. Matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti kepadamu. Jadi teman kita ini ahli-ahli ibadah. Jadi kalau kita punya teman kok malah menjauhkan kita dari ibadah, ya sebagai teman saja, jangan karib, karena nanti kita cari teman-teman karib itu ya. Maka saya pun juga teman itu nggak usah dibenci orang-orang yang mengajak ke kekafiran, dan itu bagaimanapun dia adalah makhluknya Allah SWT. Tetap kita bergaul, tapi jangan dijadikan teman dekat. Teman dekat kita adalah orang-orang yang berbakti kepada. Mungkin itu Alhamdulillah sebagai pengganti status manfaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah karena kita menginginkan perjumpaan nanti di hari akhir nanti. Mungkin ada salahnya dari saya, ada benarnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam bila jamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada